Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 129. Ini juga merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya itu berisi tentang larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Lalu disambung lagi dengan ayat ini, ayat 124 sampai 129 berisi tentang perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu atau video-video sebelumnya, bahwa kenapa Allah itu meringkas cerita-ceritanya, karena menurut penafsiran saya pribadi, ringkasannya itu jelas, kebenarannya itu nyata ya. Bagi kita yang mengimani agama Islam dengan semua kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kita akan memahami itu dengan sebaik mungkin. Nah, di ayat 124 sampai 129 ini berisi tentang perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Artinya di sini adalah kisah Nabi Ibrahim ya. Allah mengingatkan lagi di kisah Nabi Ibrahim ya. Kita lihat di ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucu-cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Nah, menurut penafsiran saya pribadi di ayat 124 ini seakan-akan Allah tuh menjelaskan atau mengingatkan kepada anak cucunya, termasuk kita pada saat ini, ya. Jadi di sini Allah menegaskan, dulu itu ada kisah Nabi Ibrahim, ya. Dulu tuh ada kisah Nabi Ibrahim, ketika saya mengasih tugas dilaksanakannya dengan sempurna, dilaksanakannya dengan baik gitu. Dan Allah dulu juga pernah mengatakan, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, kata Allah ke Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucu-cucuku, kata Nabi Ibrahim. Iya benar, kata Allah, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim, gitu kata Allah. Jadi di sini menurut penafsiran saya pribadi, di situ sangat jelas sekali ya. Ini Allah tuh memberitahukan atau memberi peringatan kepada kita, dulu tuh ada kayak gini-gini loh gitu. Jadi kita harus mengimani itu. Nah, yang dimaksud di sini menurut penafsiran saya pribadi, berarti anak cucu-cucuku juga dong, gitu kata Nabi Ibrahim. Iya benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Janji Allah itu apa? Janji. Jadi ketika janji itu simpelnya seperti ini. Ketika manusia itu bertakwa kepada aku, gitu kata Allah, ke jalanku yang benar ini, itu akan dapat surga lah, gitu istilahnya. Nah, itu janji Allah, tapi tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Jadi siapapun itu manusia, anak cucunya Nabi Ibrahim sampai sekarang, bahkan pertalian darah Nabi Ibrahim pun ya, ketika dia zalim, itu janji Allah itu tidak akan diberikan. Jadi tidak akan diberikan syafaat oleh Allah, tidak akan diberikan janji ketika orang itu bertakwa pada Allah itu akan masuk surga, gitu. Nggak akan diberikan itu, karena dia zalim, meskipun dia berada di pertalian darahnya Nabi Ibrahim langsung. Tetapi kalau dia zalim, dia tidak akan mendapatkan itu poinnya kalau menurut penafsiran saya pribadi. Bagi kalian yang terlalu dalam, silakan kolom komentar. Lalu di ayat 125, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah dalam kurung Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Nah, di sini juga dijelaskan, dan ingatlah. Jadi di sini sangat tegas sekali Allah tuh mengatakan itu, gitu istilahnya. Jadi, dan ingatlah, jadi ini seakan-akan dari Allah lalu dari malaikat itu mengingatkan kepada kita. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah dalam kurung Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Jadi Ka'bah itu tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia ya pada zaman itu. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud.
Jadi itu sangat jelas sekali. Lalu kita lanjut di ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Jadi di sini disuruh ingat lagi sama kita anak cucunya bahwa dulu itu pernah ada kayak gini loh gitu, seakan-akan seperti itu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi menurut penafsiran saya di ayat 126 ini dikabulkan sama Allah ya. Jadi doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan sama Allah. Nabi Ibrahim pada saat itu ingin agar kota Mekah ini jadi kota yang aman dan berilah rezeki yang baik buat kami gitu. Itu dilaksanakan sama Allah, dikabulkan sama Allah. Tetapi di sini Allah memperingatkan begitu dalamnya. Di sini sangat jelas. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir ya. Ini untuk orang kafir nih. Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Penafsiran saya pribadi, jadi orang kafir itu diberi kesenangan sementara di dunia ini ya, harta yang berlimpah. Jadi seakan-akan orang kafir itu terlena dengan dunia. Jadi banyak orang kafir itu lebih kaya dibandingkan orang Islam. Mungkin penafsiran saya seperti itu. Jadi apa ya, seakan-akan Allah itu memberikan kesenangan sementara, tetapi mereka akan mendapatkan azab yang pedih di neraka. Itulah tempat seburuk-buruknya tempat kembali, kata Allah. Jadi apa ya, kalau menurut penafsiran saya pribadi, dibiarkan orang kafir itu terlena, nih dikasih dunia nih, dikasih harta nih. Jadi jangan heran apabila banyak orang kafir yang hartanya berlimpah, lebih hebat, kejayaannya lebih hebat dibandingkan orang Islam. Jadi jangan kita merasa tersaingi, jangan merasa tersaingi. Hiduplah dengan rasa bersyukur, itu kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Karena Allah di sini sangat jelas, siapapun itu orang yang kafir, dia akan memberikan kesenangan sementara. Ya, bukan berarti doa kamu itu diijabah. Kamu seperti ini, kamu seperti itu. Bagi Allah, orang-orang kafir itu diberikan kesenangan. Jadi tanpa mereka minta, tanpa mereka apapun, itu diberikan kesenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesenangan dulu, nanti di akhirat mereka bakal tahu ini gitu loh. Karena apa? Karena mereka kafir, tidak mempercayai Allah itu Tuhan gitu loh. Jadi di sini sangat jelas sekali. Buat kalian yang terlalu dalam, silakan kolom komentar. Lalu di ayat 127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi menurut penafsiran saya pribadi, di ayat 127 ini disuruh ingat lagi, dan ingatlah dulu itu ada loh. Dulu itu adalah Ibrahim dan Ismail, itu mereka lagi nukang gitu istilahnya, lagi meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail sembari berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui gitu. Anggaplah sekarang nukang masjid gitu. Sembari nukang itu ya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Itu sangat jelas ya. Buat kalian yang terlalu dalam, silahkan kolom komentar. Kita lanjut di ayat 128. Ini kelanjutan dari yang tadi ya. Jadi sembari nukang masjid, anggaplah sembari nukang masjid tadi, sembari berdoa, dilanjutin doanya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Lagi di ayat 129, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka.
Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini sambungan doanya Nabi Ibrahim dan Ismail, ya. Itu sangat jelas sekali, jadi tidak perlu saya tafsirkan bagaimanapun. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim dan Ismail ketika meninggikan pondasi Baitullah.